Jadi saya minta kepada untuk menjelaskan ada beberapa perusahaan media pers yang mengatakan jadi saya minta kepada Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu untuk menjelaskan kepada insan pers di Bengkulu apa dasar hukumnya dia menjadikan SKW sebagai persyaratan kerjasama dana publikasi. Apakah ada surat dari PW Pusat atau dari Dewan Pers? Itu harus dijelaskan, jangan menimbulkan masalah di sini. Karena apa? Karena antara SKW dengan kerjasama publikasi itu sama sekali tidak ada hubungannya. Oleh karena itu Dewan Pers harus, Kominfo harus memberikan penjelasan. Atau hentikan itu. Jangan membuat kacau suasana di kalangan insan pers. Itu yang saya harapkan kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Menjadikan sertifikat kompetensi wartawan, SKW, produk Dewan Pers dan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai syarat kerjasama publikasi, dapat dikategorikan sebagai kebijakan sesat ala Orde Baru selama 32 tahun berkuasa dalam membelenggu perkembangan perusahaan penerbitan pers. Demikian dikatakan Hairudin MDK, pemimpin redaksi salah satu media online Halilintar yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, saat diminta pendapat tentang dijadikannya SKW sebagai salah satu persyaratan kerjasama publikasi antara Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu termasuk Dinas Kominfo di beberapa kabupaten dengan perusahaan penerbitan pers baik cetak, elektronik, maupun online, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021, di Bengkulu. Apa hubungannya sertifikat kompetensi wartawan dengan kerjasama publikasi Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dengan perusahaan penerbitan pers? Enggak ada. Perlu dipahami, SKW diberikan kepada wartawan secara individu, perorangan, yang sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan, UKW, sebagai bukti formal bahwa si wartawan bersangkutan sudah memiliki kompetensi, berkompeten, menjadi wartawan. Untuk menyimpulkan seseorang memiliki kompetensi, berkompeten, sebagai wartawan, acuan standarnya sangat luas diantaranya diukur dari kemampuan melaksanakan tugas jurnalis termasuk dalam membuat karya jurnalis apakah sudah layak, atau belum. Lagi pula apa urusan Dinas Kominfo menentukan seseorang sudah berkompeten atau belum menjadi wartawan suatu perusahaan penerbitan pers, meski perusahaan penerbitan pers bersangkutan menjalin kerjasama publikasi dengan pihaknya. Enggak ada haknya, jelas Hairudin, MDK. Berkompeten atau tidak seseorang bekerja sebagai wartawan di suatu perusahaan penerbitan pers, mutlak menjadi kewenangan pemimpin redaksi perusahaan penerbitan pers bersangkutan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Lagi pula, yang dilakukan Dinas Kominfo menjadikan SKW sebagai syarat kerjasama publikasi dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 15 Ayat 2, huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana salah satu fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Dengan demikian, dalam bahasa yang ekstrim apa yang dilakukan Dinas Kominfo sudah menciderai fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, dalam hal ini Dinas Kominfo, ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ayat 2, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 4 Ayat 2, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Maknanya, jika dikaji lebih mendalam bahwa dengan berlindung di balik selembar surat yang namanya sertifikat kompetensi wartawan, Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dan beberapa Dinas Kominfo Kabupaten secara terselubung melakukan pelarangan penyiaran dan tidak turut serta menjamin kemerdekaan pers.
Sebab secara global sebagaimana disebutkan di huruf C pada kata, menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu termasuk beberapa Dinas Kominfo Kabupaten, dapat dimaknakan sebagai bentuk campur tangan pihak lain yang memaksakan kehendak menjadikan sertifikat kompetensi wartawan sebagai syarat kerjasama publikasi di lain pihak, antara sertifikat kompetensi wartawan yang diberikan secara individu atau perorangan kepada wartawan tidak ada kolerasinya atau keterkaitan dengan kerjasama publikasi antara Dinas Kominfo dengan perusahaan penerbitan pers. Apalagi di dalamnya ada unsur membayar dan dibayar dengan uang, papar Hairudin, MDK. Untuk itu, dia meminta Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu untuk terbuka memberikan penjelasan kepada perusahaan penerbitan pers, apa payung hukum mereka menjadikan sertifikat kompetensi wartawan sebagai syarat kerjasama publikasi. Sebab yang pasti, kebijakan itu sudah menimbulkan keresahan di kalangan perusahaan penerbitan pers khususnya yang mengaku merasa dizalimi akibat kebijakan tersebut. Apakah ada perintah formal seperti surat edaran, himbauan atau instruksi baik dari Dewan Pers atau maupun PWI? Kalau memang ada, kami akan mempertanyakan langsung ke Dewan Pers dan PWI Pusat, apa maksud dan tujuannya dalam konteks menjamin kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jangan-jangan dijadikannya sertifikasi kompetensi wartawan sebagai syarat kerjasama publikasi hanya atas dasar bisik-bisik tetangga dari sekelompok orang yang mau memonopoli dana publikasi, tutur Hairudin, MDK. Terpisah, sebagaimana diwartakan media online Warta Industri edisi tayang Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, menegaskan bahwa Dewan Pers tidak boleh lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan. Uji kompetensi wartawan, UKW, untuk sertifikasi profesi wartawan tidak boleh lagi dikeluarkan oleh Dewan Pers, meskipun selama ini seolah-olah menjadi lembaga pers berotoritas tertinggi dalam membuat aturan bagi pegiat pers Indonesia. Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul lembaga sertifikasi profesi pers Indonesia dan standar kompetensi kerja khusus wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional, tegas Komisioner BNSP, Heni S. Widyaningsih, Rabu, tanggal 14 April tahun 2021, juga sebagaimana dikutip Wartindustri Nurisman Metro Update TV dari Bengkulu melaporkan. Ada beberapa perusahaan media pers yang mengatakan pada saya bahwa menurut Kominfo Provinsi dan Kabupaten, dipersyaratkannya SKW adalah peraturan mereka, peraturan kami. Ini uang negara, mana bisa pakai peraturan kami, harus pakai peraturan negara, itu undang-undang negara. Nggak percaya? Ini ada salah satu loh. Nah, ini pengusaha penerbitan pers yang juga terhambat. Coba silakan. Ya, kami sudah menghubungi Kominfo di salah satu daerah sehingga kami masukkan MUU ini. Ternyata kita dihalangi dengan SKW ini. Jadi kami mohon kepada saudara kami ini yang sudah memegang peraturan itu dan sudah lama beliau geluti, semoga kami ini dipersilakan untuk dapat melakukan MUU ini. Nah, seperti yang beliau ceritakan tadi. Mungkin menurut Bapak, saya perjuangkan. Ya. Ya. Kita akan perjuangkan. Mudah-mudahan